الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا ربي معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. Yang kami hormati pengurus pondok pesantren Darul Arkom Jono, yang kami hormati sesepuh, para alim dan ulama yang berkesempatan hadir pada malam hari yang mulia ini, yang kami banggakan dan yang kami cintai adik-adik semua, para santri pondok pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Jono, yang semoga semuanya diberikan kesehatan. Ada yang sakit? Ada yang sedang tidak enak badan? Semoga yang sedang sakit segera disembuhkan, dan ingat bahwa datangnya ke sini dengan bersusah payah itu pahalanya jauh lebih besar daripada yang tidak sedang mengalami tidak enak badan. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan saya yakin semua adik-adik di sini datang ke pondok dan datang ke majelis ilmu sudah dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk menimba ilmu, menjadi pewaris para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Mengapa orang-orang yang menuntut ilmu itu menjadi pewaris nabi dan rasul? Karena para nabi dan rasul tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas, perak dan lain sebagainya, tapi mewariskan apa? Ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innal ulama'a warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama, para penuntut ilmu itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi, para rasul itu mereka tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan emas, dirham yang banyak. Tapi yang mereka wariskan adalah wa innama warathul ilma. Tapi mereka mewariskan ilmu kepada generasi seterusnya. Faman akhadaha atau faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang hendak menuntut ilmu, mengambil ilmu, wajib bagi dia untuk mengambil ilmu dengan bagian yang paling banyak. Kita tidak boleh berlebihan dalam makanan, minuman, secukupnya. Dalam bercanda kepada teman, ya secukupnya, sekedarnya. Tidak boleh tamak. Tapi kalau terhadap ilmu, kita boleh tamak. Tamak maksudnya apa? Kita belajar menuntut ilmu dengan kesungguhan untuk menggapai ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga dikatakan oleh para ulama apa? Al-ilmu illam tu'tihi kullak lam yu'tihi ba'dak. Ilmu itu kalau engkau tidak mengerahkan segala jiwamu untuk mendapatkan ilmu, ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya. Jadi sebagiannya saja tidak akan engkau dapatkan kalau kamu tidak bersungguh-sungguh. Artinya kalau ingin dapat ilmu, harus sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka ilmu akan memberikan kepada kita walau hanya sebagian dari ilmu itu. Adik-adik dan semua hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, dan saya secara pribadi sangat bahagia bisa bertemu adik-adik para santri, tentu atas undangan dan juga usulan dari Ustaz
Fakhri ini. Dan alhamdulillah beliau ini sahabat saya, sahabat lama, dan sampai sekarang masih bersahabat. Karena dulu satu kelas ketika kami di MI, di MI Kayedetan. Dan alhamdulillah sekarang beliau menjadi pengurus di pondok. Dan insya Allah kita semua ta'awun, bekerja sama 'alal birri wa taqwa, bekerja sama untuk kebaikan dan ketakwaan. Dan nanti semuanya, adik-adik semuanya akan menjadi penerus. Tidak ada beda antara kami dengan kalian kecuali hanya umur. Dan tidak ada beda antara kita dengan ayah-ayah kita, mbah-mbah kita kecuali hanya umur. Kita hari ini akan menjadi pengganti mereka di masa yang akan datang. Mereka di masa itu menjadi pengganti mereka di masa-masa sebelumnya. Artinya apa? Kalau adik-adik dari sekarang ini bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ya itulah yang akan kemudian adik-adik implementasikan, sampaikan di kemudian hari. Dan kalau adik-adik di masa sekarang tidak bersungguh-sungguh, ya di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang akan kita semua usahakan. Adik-adik yang berbahagia, mungkin sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh MC kita. Namanya siapa? Dimas. Oh ya, Masya Allah. Asalnya dari mana? Dari Lombok. Ya, izinkan saya untuk sedikit berkenalan secara singkat. Jadi nama saya Ramzi Bismillah. Ya, adik-adik boleh manggil dengan Mas Ramzi, atau kalau biasanya Ustaz Fakhri manggilnya Bilal, ya. Boleh bebas. Asal saya dari Kerendetan, dari Bagilen, Desa Kerendetan. Saat ini sedang menempuh pendidikan kuliah di salah satu universitas di Arab Saudi dan belum selesai, masih liburan pulang ke rumah di kampus Jami'ah Malik Khalid atau Universitas Raja Khalid. Mungkin adik-adik belum banyak yang tahu, ya. Mungkin kalau adik-adik ditanya sudah pernah tahu kampus yang di Arab Saudi, jawabannya apa? Jawabannya biasanya kampus di Madinah atau di Makkah, ya. Ada yang pernah dengar? Kalau kampus saya itu berada di selatan Saudi. Ada yang pernah dengar negara Yaman? Pernah? Negara Yaman pernah, ya? Nah, kampus saya itu berada di sebelah selatan, ya walaupun tidak terlalu dekat, bukan berbatasan dengan Yaman, tapi mengarah ke Yaman, bagian selatan. Dan kalau kita biasanya disebutkan Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir, itu yang kita bayangkan apa? Biasanya apa? Gurun, padang pasir. Apalagi? Unta. Kurma, ya. Sedangkan di kota yang saya tinggal ini, kota Abha, Masya Allah, dulu saya tidak pernah tahu sebelumnya, ternyata dulu sama seperti kalian. Saya mengira di sana itu ya bersama padang pasir. Ternyata di kota Abha ini salah satu kota yang sangat tinggi dan udaranya cukup sejuk. Jadi kalau kemarin ketika musim panas kemarin ini di kota Madinah Al-Munawwarah, suhunya itu 46 derajat. Ada yang tahu 46 derajat itu berapa? Kalau air mendidih suhunya berapa? 100 toh. Setengahnya 50 derajat. Nah, ini 46 derajat Celcius. Panas kalau untuk suhu cuaca seperti ini, panas kan? Di kota Madinah. Di kota Abha suhunya 21 derajat. Jadi dingin. Mirip-mirip apa nih? Dieng, ada yang pernah ke Dieng? Ya, mirip-mirip di sana. Di sana ketika musim panas tidak ada panas, ya sejuk saja. Ketika musim dingin, udaranya dingin. Kalau perpindahan musim kadang-kadang sampai hujan es, badai kemudian hujan es. Sekarang sedang menempuh pendidikan, masih tergolong baru atau sedang. Jadi sekarang masih semester 3 hitungannya, masih semester 3 karena memang sempat tertunda oleh COVID dan lain sebagainya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ingin saya lanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini di antara adik-adik yang laki-laki atau yang perempuan nih, siapa yang paling jauh rumahnya? Yang laki-laki dulu, yang laki-laki yang paling jauh.
Maju sini nggak apa-apa. Berani? Nah, maju sini. Yang paling jauh. Kalau yang perempuan nanti belakang saja. Maju sini. Sini nggak apa-apa, sini ada sana. Perkenalkan namanya, terus asal, kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Sobat Fatir Nuri Ramadan. Panggilannya Fatir. Dari Jakarta. Kelas 8. Ya, ini hadiah yang disegerakan. Hadiahnya enggak seberapa, jangan dilihat dari nominalnya, ini hanya sebagai motivasi. Kemudian dari santriwati ini, Sumatera. Tidak, namanya mungkin di sini saja, di depan, tidak perlu ke sini. Kemudian apa? Ini mungkin nyata gitu. Di sini atau yang penting apa? Memperkenalkan diri, terus asalnya dari mana, kelas berapa? Namanya siapa? Di depan pintu. Apa ditemenin? Ayo, muslimahnya ditemenin. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau malu nggak masalah. Ini nanti biar disampaikan oleh Safari. Namanya siapa tadi? Asalnya dari? Oh, Sumatera ya, jauh. Bahasanya Melayu bukan? Bahasanya Melayu. Dari Depok, ini Riau. Depok. Oh ya, boleh dua-duanya dapat. Kalau yang laki-laki selain dari Jakarta tadi dari mana paling jauh? Masih harus di luar Jawa Tengah kalau ada yang dari Jawa Timur? Laki-laki? Atau Jawa Barat? Dari mana? Hah? Tengkarang. Oh ya, nggak apa sini Mas. Nggak apa. Ya sudah, impas deh dua-dua. Yang laki-laki dua, yang perempuan dua. Pertama, mungkin ada sebagian yang bertanya, loh kenapa kan mereka cuma datang dari jauh, kenapa dikasih hadiah? Saya datang dari dekat tidak dikasih hadiah. Yang pertama, tentu saya tahu bahwa semua dari kalian ini datang ke sini niatnya insya Allah semuanya ikhlas untuk menuntut ilmu. Tapi jarak ini salah satu hal yang berat yang ditempuh oleh seseorang untuk menggapai ilmu. Sehingga para ulama dulu dan bahkan para sahabat itu menempuh jarak yang sangat jauh untuk menggapai ilmu hidayah. Ada yang pernah dengar kisahnya Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW pernah? Salman Al-Farisi. Ada yang namanya Salman Al-Farisi? Ya, Salman Al-Farisi asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Al-Farisi itu nisbah kepada bukan Paris, kepada Persia ya, dari Persia. Dia bukan orang Arab asli, dia orang Persia yang berbahasa Persia. Dia dulu datang dari Persia, agama aslinya adalah agama Majusi, menyembah api atau menyembah matahari. Kemudian
suatu ketika, suatu hari dia mendengar ada sekelompok orang-orang Nasrani di Persia. Kemudian dia tertarik untuk mempelajari karena dia merasa di dalam hatinya tidak sepatutnya manusia ini kok menyembah api. Api kan bukan sesuatu yang bisa diagungkan karena bisa mati. Kenapa disembah? Dia berpikir. Kemudian dia mendengar ada ajaran agama Nasrani, kemudian masuk ke dalam gereja dan belajar di sana. Kemudian oleh pendeta di Persia itu berkata kepada Salman Al-Farisi, kamu pergilah ke negeri Suriah. Pernah dengar Suriah ya? Ke negeri Suriah. Kamu belajar lagi di sana tentang Nasrani yang lebih mendalam. Akhirnya Salman Al-Farisi ini pergi ke Suriah. Ke sana belajar sampai akhirnya ketika sudah beberapa tahun belajar, gurunya atau mungkin pendeta itu bilang pada Salman Al-Farisi, ketahuilah wahai seseorang, wahai fulan, bahwa dalam kitab-kitab kita ini, kitab Injil itu disebutkan akan datang seorang rasul dari bangsa Arab. Maka pergilah kamu ke Arab dan cobalah berusaha untuk bertemu dengannya. Akhirnya dari Suriah berjalan, jangan dibayangkan berjalan pakai pesawat seperti sekarang ya, atau pakai bis, itu nggak ada. Pakai kendaraan yang unta atau pakai keledai atau paling berjalan kaki. Akhirnya berjalan yang tadinya dari Persia ke Suriah itu sudah jauh. Kemudian dari Suriah berjalan sampai di kota Madinah. Wah, itu jaraknya jauh sekali. Kalau lihat peta itu ya, jadi Persia itu bagian atas utara, kemudian Suriah ini sebelahnya, kemudian turun atau jalan ke arah selatan jauh sekali, mungkin berapa ribu kilometer lebih. Sampai akhirnya sebelum tiba di kota Madinah, Salman Al-Farisi ini ditipu oleh orang yang akhirnya dia ditawar dan dijual sebagai budak. Padahal dia bukan budak, dia orang bebas, tapi karena ditipu, kemudian ditawar menjadi seorang budak. Akhirnya budak dijual di kota Madinah dan dibeli oleh seorang Yahudi. Dia bekerja kepada orang Yahudi ini selama beberapa tahun, sampai akhirnya terdengar kabar bahwa Rasul yang dari Arab ini, maksudnya sahabat Nabi Muhammad SAW, akan hijrah dari Makkah ke Madinah. Akhirnya Rasulullah pun hijrah bersama para sahabatnya sampai di kota Madinah, disambut oleh kaum muslimin. Salman Al-Farisi yang posisinya dia itu sebagai budak, nah budak sekarang insya Allah sudah tidak ada, sudah dihapuskan. Budak ini nggak bisa sembarangan keluyuran, nggak bisa sembarangan tulan, nggak bisa. Harus seizin tuannya. Kalau tuannya mengizinkan bisa, kalau tuannya tidak mengizinkan ya tidak bisa. Ketika itu Salman Al-Farisi sedang di kebunnya tuannya. Kemudian mendengar kabar bahwa ada Rasul yang tiba di kota Madinah. Dia sangat-sangat ingin untuk bertemu dengan Rasul ini. Tapi dia tahu tuannya ini kalau tidak mengizinkan ya tidak berani. Akhirnya dia ketika mendengar kabar itu berusaha untuk izin dan akhirnya pun berhasil dia keluar untuk menemui Nabi SAW. Akhirnya bertemu dengan Rasul SAW, kemudian menceritakan kisahnya, perjalanan hidupnya dari Persia ke Suriah selama beberapa tahun sampai akhirnya bertemu dengan Nabi di kota Madinah dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Sebelumnya dia Majusi, kemudian masuk ke Nasrani dan akhirnya ketika bertemu Rasul sesuai dengan pesan dari pendeta yang dia temui di Suriah, akhirnya masuk Islam bersama Nabi SAW dan bahkan sempat mengikuti peperangan bersama Nabi, salah satunya perang Khandaq. Salman Al-Farisi seorang yang sangat cerdas, sangat bijaksana, salah seorang sahabat Nabi SAW. Kemudian di antaranya, kenapa tadi jarak yang jauh tadi menjadi hal yang sangat berharga. Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Tahu nggak? Ya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Al-Imam Syafi'i itu salah satu penggagas mazhab fikih ya. Kalau adik-adik tahu mazhab apa? Asy-Syafi'i. Pernah berkata di dalam syairnya, Imam Syafi'i ini selain dia hafal Quran, ahli fikih, dia hafal dan banyak
menciptakan syair-syair Arab yang indah. Di antaranya syair-syair untuk menyemangati para penuntut ilmu. Dia berkata seperti ini. Safir tajid iwawan amman tufariquhu amma tufariquhu. Kamu bersafarlah, pergi dari rumahmu, berjalanlah untuk apa? Menuntut ilmu, untuk bekerja. Niscaya kamu akan dapati pengganti dari sesuatu yang kau tinggalkan di negerimu. Adik-adik sekarang keluar dari rumah, meninggalkan keluarga, orang tua, sedih betul? Betul? Meninggalkan adik, ada kakak, ada paman, ada bibi, kakek, nenek, kita tinggalkan. Tapi percayalah bahwa nanti ketika kita berjalan untuk menuntut ilmu sampai di tempat tujuan, akan mendapatkan pengganti-pengganti dari hal-hal yang kita tinggali. Keluarga, kita akan dapati teman-teman yang baru. Kita akan dapati apa? Ilmu yang baru. Dan Imam Syafi'i melanjutkan, wansib fa inna ladzal 'aishi fin nasabi. Dan kamu berlelah-lelahlah, wis kesel, karena sebetulnya indahnya kehidupan itu, lezatnya kehidupan itu terletak pada capeknya seseorang. Percaya Muhammad, ketika orang ini bersungguh-sungguh ketika dalam masa menuntut ilmu, dia bersusah payah, lelah, kadang-kadang sampai menangis karena apa? Diganggu temannya, mungkin yang kasih usil, atau karena dia apa namanya antar PR banyak banget reiso ngerjake, misalnya gitu. Dia nggak ada PR, dia tidak bisa mengerjakan, dia menangis. Tapi kalau dia tetap teguh bersungguh-sungguh, pasti di kemudian hari dia akan mendapatkan hasilnya, yaitu rasa manis dari apa yang dia usahakan. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah berkata dalam syair yang lain, ta'allam falaisa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir langsung jadi ulama, langsung terlahir langsung hafal Quran. Enten betul? Enten. Lahir orang-orang langsung baca Al-Baqarah. Kemudian dikatakan walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Dan orang yang punya ilmu tidak sama dengan orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang punya ilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sama apa mboten? Sakniki nek ana wong ditakoni listrik di rumah saya rusak, konslet. Kemudian dia minta tolong sama orang yang nggak paham listrik. Dia minta tolong sama misalnya apa? Sekali yang nggak paham listrik lah, penjual buah atau lain yang tidak pernah mengurusi listrik. Kira-kira bisa nggak bener? Bisa memperbaiki listrik ya? Bisa-bisa malah kesetrum nanti, ya kan? Maka harus mendatangkan teknisi listrik yang paham tentang listrik agar dia mampu memperbaiki dengan cara yang benar. Sama orang yang diberikan ilmu oleh Allah, paham tentang ilmu, terutama ilmu agama, tidak sama dengan orang yang tidak paham ilmu agama. Rasulullah SAW mengatakan, "Fadlul 'alimi 'ala al-'abidi kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi." Keutamaan seorang alim, seorang yang punya ilmu, penuntut ilmu, dengan orang yang beribadah tapi tidak punya dasar yang kuat, dia hanya ikut-ikutan. Seperti apa? Seperti bulan yang terang benderang itu di antara bintang-bintang yang kecil-kecil yang cuma cahayanya berkilat-kilat yang tidak jelas. Adapun bulan ketika bulan purnama cahayanya sangat terang. Ibaratnya seperti itu. Dalam hadis lain dikatakan fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnaku. Keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu seperti keutamaanku, maksudnya keutamaan Rasul dengan orang yang paling rendah di antara kalian, para sahabat yang mungkin paling rendah itu maksudnya ya amalannya yang tidak seperti sahabat yang lain. Pokoknya orang-orang yang paling rendah itu ibaratnya seperti itu. Sehingga beda antara orang yang belajar punya ilmu dengan orang yang tidak belajar. Sehingga wajib adik-adik ini ketika belajar yang menjaga niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu memperbaharui niat. Nah, niat ini kadang-kadang berubah. Belajar untuk menggapai ridha Allah, nanti di tengah perjalanan mikir, wah kayaknya nggak kuat lah, mending kerja wae misalnya gitu.
Atau misalnya belajar pertama dia menuntut ilmu untuk Allah, tiba-tiba ketika lihat cewek misalnya kan, lihat perempuan, waduh, sekarang belajar biar dapat perempuan itu. Sekarang nilai dari pahala yang dia usahakan akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga ketika peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, ada salah seorang sahabat yang dia hijrahnya itu niat untuk menikahi perempuan, namanya Ummu Kumais atau Ummu Kumais. Jadi dia hijrah niatnya untuk menikahi perempuan. Sampai-sampai Rasul ini mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau dia hijrahnya itu karena perempuan yang dia ingin nikahi atau karena dunia yang ingin dia dapatkan, maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka perlu adik-adik ini selalu memperbaharui niat belajar. Pertama, ikhlas karena Allah, karena dengan ikhlas itu ya amalan kita diterima. Yang kedua, selalu memperbaharui niat. Kemudian yang ketiga, bersabar. Nah, sabar ketika menuntut ilmu, kadang-kadang bosan, kadang-kadang lelah, ngantuk. Nah, ini udah ada mulai yang ngantuk ya. Besok libur kan? Ada. Ya. Ada yang diganggu temannya, diusili atau dibully, jangan bully temannya, kasihan. Saya punya cerita, teman saya sendiri ya. Dia dulu dibully sama teman-teman ketika di pondok. Dibulinya itu agak parah. Sampai-sampai ketika tidur dilempar ciduk, gayung, dilempar sabun, keterlaluan, dilempar sampo. Kalian mau nggak digituin? Nggak mau kan? Kalau nggak mau jangan gitukan temannya. Tapi ternyata ketika teman saya ini sudah lulus, sudah menjadi orang yang mandiri, akhirnya orang yang membuli ini ya cukup malu. Ternyata teman yang dibully ini dia menjadi orang yang berpengaruh. Dia menulis kitab, menulis buku, punya karya. Sedangkan orang yang mengejek dulunya tidak punya karya apapun. Kemudian ada teman lagi, kali ini teman di Saudi. Dia ini lahir dari keluarga yang qadarullah ayah ibunya ini bermasalah, kemudian pisah, cerai, broken home. Kemudian dia punya kakak, punya adik, adiknya ada 2 ya. Dia sebagai anak laki-laki yang menjadi tumpuan hidupnya. Dia merantau dari tempat tinggalnya ini, dia asalnya itu dari Sulawesi Barat kalau tidak salah, merantau ke Makassar. Makassar juga di Sulawesi. Dia belajar sambil kerja menjadi DKM masjid, nyapu-nyapu, bersihin masjid, dan dapat uang saku dari situ. Sampai dia di kuliah ini, dia ya banyak diejek oleh teman-temannya, dibully, sering diejek, sering direndahkan. Dia tetap sabar, teguh. Saya akan tunjukkan kalau saya tidak seperti yang mereka katakan. Saya bukan orang yang lemah. Akhirnya dia berusaha belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama, sampai akhirnya dia selesai S1 di Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar. Selesai di sana S1. Kemudian dia daftar S2 online di kampus Al-Furqan di Kota Makassar. Kemudian tidak lama kemudian dia diterima di Arab Saudi bareng sama saya. Berangkat ke Arab Saudi dan dia belajar di sana sambil belajar S2 online. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu sebelum kami pulang liburan ini, dia selesai S2 ini, S2-nya selesai, lulus dengan predikat yang cukup baik. Dan dia juga sedang dalam masa belajar di Arab Saudi. Sehingga ejekan-ejekan yang dia terima dari orang-orang di sekitarnya itu dia jadikan motivasi, bukan untuk balas dendam dan sebagainya, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang mereka katakan. Ternyata dia bisa dan mampu. Sampai akhirnya S2-nya lulus dan bahkan sekarang masih belajar di Arab Saudi. Tentu ini semua ya tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah
fadlullah, keutamaan dari Allah yang Dia berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Kemudian ada kisah lain. Pernah dengar sahabat Abu Ayyub Al-Ansari? Pernah? Sahabat Nabi SAW Abu Ayyub Al-Ansari. Pernah? Ya, diingat-ingat ya. Nanti ada pertanyaan. Abu Ayyub Al-Ansari, ini kita lihat bagaimana para ulama dulu itu dalam menuntut ilmu. Bagaimana mereka susah payahnya menuntut ilmu. Abu Ayyub Al-Ansari, dia mungkin tinggal di kota Makkah atau Madinah. Dia ingin menanyakan satu hadis dari Nabi SAW, dan waktu itu Nabi sudah wafat. Kepada sahabatnya Uqbah bin Amir yang tinggal di Mesir. Antara Madinah dengan Mesir ini cukup jauh. Kalau melewati lautan ini lewat Laut Merah. Laut Merah ini kalau dari Jazirah Arab nih, ke kota Jeddah, kemudian ada Laut Merah, nyebrang. Kalau naik kapal mungkin bisa cukup, mungkin beberapa jam atau mungkin setengah hari gitu. Kalau naik pesawat perjalanan 1,5 jam. Ke kota Mesir waktu itu nggak ada kapal, nggak ada pesawat. Dia mutar lewat Madinah, mutar lewat atas, sampai mungkin melewati Palestina, sampai akhirnya masuk ke Mesir. Sampai Mesir dia bertemu dengan Uqbah bin Amir hanya untuk menanyakan satu hadis Nabi SAW. Apakah Nabi pernah bersabda seperti ini atau tidak? Bayangkan, dia berjalan jauh hanya untuk menanyakan berapa? Satu hadis. Nah, sekarang adik-adik yang paling jauh tadi dari Riau, dari Depok ya. Kemudian ada yang dari Cikarang. Kemudian satu lagi dari Jakarta. Yaitu mereka belajar jauh ke sini untuk menuntut ilmu. Seperti sama tadi Abu Ayyub Al-Ansari, dia berjalan dengan jarak yang cukup jauh, berjalan kaki atau mungkin naik onta, hanya untuk memastikan apakah Rasul pernah bersabda seperti ini, satu hadis. Kemudian diceritakan namanya Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi ini salah satu ulama dalam mazhab Malikiyah. Tahu Imam Malik bin Anas betul? Nah, Imam Malik bin Anas, salah satu ulamanya namanya Abu Dzar Al-Harawi. Dia pernah mendengar satu hadis, tapi dia itu ragu. Ini hadisnya ada tasydidnya apa mboten? Ada tasydid, tahu tasydid atau nggak ada tasydidnya? Dia berjalan, bertemu setiap alim selama 40 tahun hanya untuk menanyakan apakah Rasul ini bersabda dengan tasydid atau tidak. Bayangkan 40 tahun untuk satu hadis. Padahal dia menghafal ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu hadis. Untuk satu hadis dia bertanya kepada setiap alim yang dia temui selama 40 tahun masa hidupnya, sampai dia mendapatkan apakah Rasul bersabda ini dengan tasydid atau tidak. Bayangkan betapa sulitnya hanya untuk mendapatkan kebenaran apakah dengan tasydid atau tidak. Kemudian seorang alim juga, dia perawi hadis, namanya Jabir bin Abdullah. Dia melakukan perjalanan selama 1 bulan. Selama 1 bulan dengan berjalan kaki untuk menemui seseorang atau seorang alim yang bernama Abdullah bin Umais. Bayangkan dia berjalan selama 1 bulan, bukan naik mobil, bukan naik pesawat, berjalan kaki atau naik unta seperti itu, hanya untuk meriwayatkan satu hadis, menanyakan hadis, menuntut ilmu untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Sekarang kita sudah mudah kan, yang punya HP, orang yang nggak ada HP, atau kita buka kitab hadis akan dapati banyak hadis. Itu semua dari usaha para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis dengan cara yang sangat berat tadi, melakukan perjalanan selama 1 bulan, selama 40 tahun meneliti apakah hadisnya benar atau tidak. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita di zaman itu, maka kita mampu atau tidak. Mungkin tidak akan kuat gitu. Jalan selama 1 bulan hanya untuk memastikan satu hadis, bukan untuk kepentingan yang lain. Kemudian ada kisah lain. Ini kisahnya Al-Imam Syafi'i. Nah, ini agak masyhur. Imam Syafi'i lahir di mana? Ada yang tahu? Lahir di mana Imam Syafi'i? Di kota yang sekarang sedang digempur oleh Zionis.
Di kota apa itu namanya? Kota Gaza. Imam Syafi'i itu lahir di kota Gaza yang sekarang sedang dibantai oleh Zionis. La'natullahi alaihim. Semoga Allah melaknat mereka dan semoga Allah segera bebaskan negeri Palestina dari penjajahan. Dan insya Allah pasti janji Allah itu benar. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza. Ketika berusia 6 tahun, ayahnya sudah wafat. Dia orang anak yang yatim. Bayangkan, dia anak yang yatim hanya bersama ibunya. Ketika itu Imam Syafi'i di kota Gaza masih kecil, dibawa oleh ibunya ke Makkah, Makkah Al-Mukarramah. Jaraknya jauh sekali itu. Dari Palestina atas bagian utara berjalan sampai ke kota Makkah. Nanti kalau adik-adik lihat peta nih, coba dilihat itu berapa kilo itu. Kalau sekarang naik pesawat ya, mungkin cepat nih. Kalau waktu itu nggak ada pesawat, jalan. Sampai di kota Makkah, tinggal di kota Makkah untuk menuntut ilmu, ditemani oleh ibundanya. Imam Syafi'i ini orang yang sangat patuh kepada orang tuanya, pada ibunya, patuh. Kemudian di masa kecilnya dia hafal Quran ketika berusia sangat muda. Kalau tidak salah ketika usia 8 tahun. Hafal Quran dengan mutqin dan paham apa yang dia baca tentunya karena dia ya paham dengan bahasa Arab. Kemudian ibunya ini mengutus Imam Syafi'i, anaknya Muhammad bin Idris namanya. Muhammad bin Idris, ingat-ingat Muhammad bin Idris ini nama Imam Syafi'i. Mengutus ke negeri atau ke suku yang namanya Bani Hudzail. Bani Hudzail ini salah satu suku di Hijaz atau sekitar kota Makkah. Untuk belajar bahasa Arab, untuk belajar syair-syair Arab, mengarungi dunia lughah atau bahasa sampai dia menjadi orang yang sangat alim dalam bahasa Arab. Sampai dia punya syair-syair, diwan-diwan tentang syair-syair Arab yang banyak, ada tentang penuntut ilmu, ada yang tentang hikmah dan seterusnya. Sampai-sampai dikatakan Imam Syafi'i ini ketika naik unta dia selalu menyanggurkan syair-syair. Ketika sudah pulang dari Bani Hudzail ke kota Makkah, dia mulai menuntut ilmu dari para ulama di kota Makkah, mengambil hadis satu demi satu dari para ulama di kota Makkah. Tentu dia sudah hafal Quran gitu. Sampai akhirnya seluruh ulama di kota Makkah semua ilmunya sudah dia ambil, hadisnya sudah dia hafal, kemudian ilmunya juga sudah dia serap. Dan ada cerita yang unik, Imam Syafi'i ini dia punya salah satu orang yang Allah berikan hafalan yang sangat kuat. Ketika sekali mendengar dia bisa langsung hafal. Sehingga ketika dia dikisahkan, ketika dia ingin keluar ke pasar, dia menyumpal telinganya dengan kapas. Kenapa? Ketika ada orang yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak penting, biar dia tidak hafal, biar dia tidak mengingat. Karena sekali dia dengar, dia bisa hafal. Sehingga dia mengambil ilmu dari semua ulama di kota Makkah, sampai semua ulama di kota Makkah ini sudah mengatakan, aku sudah berikan semua ilmu kepadamu, tidak ada lagi ilmu yang belum aku ajarkan. Sekarang kamu berangkatlah ke Madinah, tuntutlah ilmu di kota Madinah. Nah, di Madinah ada siapa? Ada yang tahu? Imam dari hijrah, imam tempat hijrahnya Nabi. Siapa namanya? Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini yang punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta. Imam Syafi'i pergi ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan Imam Malik bin Anas, dan Imam Malik ini mengajarkan kitabnya Al-Muwatta. Imam Syafi'i suatu ketika, suatu sore mungkin ya, bertemu dengan Imam Malik bin Anas untuk menuntut ilmu dengannya. Akhirnya Imam Malik memberikan persyaratan. Kamu boleh menuntut ilmu denganku dengan syarat kamu harus sudah menguasai kitab Al-Muwatta. Akhirnya Imam Syafi'i pulang. Besok harinya dia datang ke Imam Malik dan berkata kepada Imam Malik, aku sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Sudah aku hafal. Sudah disimpan di dalam otak, di dalam kepalanya, memorinya. Kemudian Imam Syafi'i ini tumbuh menjadi murid yang sangat dicintai oleh Imam Malik bin Anas. Sangat dicintai karena kecerdasannya, karena adabnya terhadap guru. Sangat dicintai sampai Imam Malik ini ya segan, padahal ini muridnya sendiri. Kemudian ketika itu Imam Syafi'i ketika sudah menimba ilmu dengan Imam Malik cukup lama, hijrah lagi ke Irak. Tahu Irak? Ke Irak, di sana
belajar dengan ulama-ulama di sana, sampai akhirnya dia pun menjadi salah satu ulama yang sangat dihormati di Irak, sehingga orang-orang yang tadinya Imam Syafi'i ini belajar, akhirnya dia menjadi rujukan yang orang-orang belajar kepadanya. Orang-orang datang, beribu-ribu orang datang pada Imam Syafi'i untuk belajar di kota Irak. Sampai-sampai Imam Syafi'i ini terdengar dengan pesan ibunya, jangan sampai pulang sebelum aku izinkan kamu untuk pulang. Tentu ini sudah bertahun-tahun belum kembali lagi ke Makkah, sampai-sampai dia menjadi orang yang alim. Suatu ketika di kota Makkah ada seseorang juga, seorang ulama, di mana ibunya ini mendengar kajian ulama ini di kota Makkah, ibunya Imam Syafi'i. Kemudian seorang alim ini, seorang ulama ini di kota Makkah, dia mengatakan, aku meriwayatkan hadis ini dari Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian ibunya Imam Syafi'i ragu, maksudnya Syafi'i ini Syafi'i siapa? Anakku atau bukan? Kemudian tanyalah pada ulama tadi, siapa yang kau maksud dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Dia adalah seorang alim, guruku yang berasal dari kota Makkah. Ibunya langsung kaget, itu ternyata anakku, ya kan, kaget. Akhirnya ketika sudah tahu bahwa ini ibunya Imam Syafi'i, murid ini berkata, alim ini berkata, engkau hendak berpesan apa kepada Imam Syafi'i, kepada anakmu? Kemudian ibunya bilang, aku sudah mengizinkannya untuk pulang, boleh pulang. Akhirnya dia berangkat ke Irak menemui gurunya Imam Syafi'i dan berkata, ibumu boleh dan mengizinkanmu untuk pulang ke Makkah. Nah, akhirnya Imam Syafi'i ini sangat bergembira karena dia patuh dengan pesan ibunya, tidak boleh pulang sebelum diizinkan. Artinya sebelum benar-benar siap dapat ilmu yang cukup, ilmu yang sempurna, sampai dia akhirnya boleh pulang. Akhirnya ketika penduduk Baghdad, kota Baghdad waktu itu di Irak, tahu bahwa Imam Syafi'i yang mereka cintai akan meninggalkan kota Irak, kota Baghdad, mereka sangat-sangat sedih, sehingga memberikan banyak hadiah, di antaranya unta-unta sampai jumlahnya itu 100 atau lebih, diberikan pada Imam Syafi'i sebagai hadiah. Akhirnya dibawa ini unta-unta yang jumlahnya banyak, Imam Syafi'i bersama beberapa muridnya ke kota Makkah. Sampai ketika dekat kota Makkah, nah, Imam Syafi'i mengutus salah satu muridnya untuk menemui bundanya, mengabarkan bahwa anakmu sudah dekat dengan kota Makkah. Ibunya pun tanya, apa yang dia bawa? Kemudian muridnya menjawab, dia membawa 100 ekor unta. Ibunya berkata, ibunya ini marah. Ibunya marah. Aku tidak lagi mengizinkan dia untuk pulang kalau dia membawa 100 ekor unta. Kembali saja, katanya seperti itu. Padahal sudah hampir masuk kota Makkah. Bayangkan, jauh jaraknya, sudah mau masuk kota Makkah, malah disuruh pulang lagi. Akhirnya muridnya menyampaikan kepada gurunya bahwa ibundamu tidak mengizinkanmu untuk kembali karena engkau membawa banyak harta. Akhirnya Imam Syafi'i ini menyedekahkan unta-untanya ini yang jumlahnya 100 kepada setiap fakir ataupun miskin yang dia temui dalam perjalanannya sampai di kota Makkah, sampai habis. Tidak tersisa hanya kecuali buku-bukunya saja, kitab yang dia dapatkan. Sampai akhirnya muridnya ini mengabarkan kepada ibundanya bahwa harta yang dia bawa sudah tidak ada, sudah dibagikan. Baru dia diizinkan untuk pulang. Coba bayangkan. Sampai seperti itu. Kemudian ada satu lagi kisah yang cukup menarik ya. Ini adik-adik tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Tahu? Nah, Imam Ahmad bin Hanbal punya kisah tersendiri. Tapi ini salah satu murid beliau, namanya Baqi bin Makhlad al-Andalusi, Al-Qurtubi. Tahu Al-Qurtubi itu kota Cordoba. Cordoba itu di mana kalau ada yang tahu? Di kota mana? Andalus itu mana? Spanyol. Spanyol itu Eropa ya? Spanyol itu di Eropa. Nah, Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi Al-Andalusi ini, dia melakukan perjalanan dari Andalus, Spanyol, berjalan jauh sekali sampai di kota Baghdad, karena Imam Ahmad tinggalnya di kota Baghdad. Sampai di kota Baghdad hanya untuk menuntut ilmu, meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Coba bayangkan, dia datang jauh sekali, lebih jauh daripada kota-kota yang tadi disebutkan, lebih jauh daripada mana saja tadi,
Baghdad, Palestina, Mesir, wah itu jauh lagi. Andalus itu sangat jauh, bahkan lebih jauh daripada Afrika. Ada benua Afrika lebih sana lagi, lebih barat. Berjalan dengan mungkin berbulan-bulan gitu. Sampai akhirnya di kota Baghdad dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad, tapi dia mendengar kabar bahwa Imam Ahmad ini sedang mendapatkan musibah, dilarang oleh pemerintah di waktu itu untuk menyampaikan ilmu. Ya kita tahu bahwa pemerintah di waktu itu sedang ditimpa oleh pemahaman yang tidak benar, pemahaman yang sesat, yang melarang Imam Ahmad untuk menyebarkan ilmunya. Ya kita tidak perlu sebutkan nanti kapan-kapan bisa kita kisahkan. Yang jelas Imam Ahmad ini dilarang untuk membuka majelis hadisnya. Dan kita tahu Imam Ahmad ini hafalan hadisnya berapa? Ada yang tahu? Hafalan hadisnya berapa? Pernah ditanya, pernah dikabarkan anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah ataupun Soleh, ada dua anak. Pernah dikasih tahu oleh salah satu teman Imam Ahmad, dikatakan, wahai Abdullah, sesungguhnya ayahmu itu menghafal alfi haditsin, 1000 hadis. Berapa itu? 1 juta hadis lebih. Kalau gitu tadi. Karena orang Arab di waktu itu belum ada istilah 1 juta, jadi mereka pakai 1000. 1000 itu maksudnya 1 juta hadis lebih sekian. Banyak sekali hafal. Nah, Imam Bahi tadi yang datang dari Spanyol datang ke Baghdad untuk menemui Imam Ahmad dalam rangka menuntut ilmu untuk menghafal hadis. Ternyata Imam Ahmad sedang dilarang, tidak boleh menyampaikan ilmu di majelisnya selama waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya Imam Bahi ini dia menyewa rumah, menyewa tempat singgah di kota Baghdad, menyewa rumah. Kemudian ketika waktu sholat tiba, dia datang ke masjid. Sampai di masjid dia melihat ada majelis ilmu yang lain yang masih dibolehkan. Dia mendekat ke majelis ilmu itu. Ternyata di situ ada salah satu ulama juga di Baghdad, temannya Imam Ahmad, namanya Ibnu Ma'in. Ingat-ingat ya. Ibnu Ma'in namanya. Nah, kemudian setelah majelisnya selesai, Imam Baqi bin Makhlad tadi mendekat kemudian bertanya tentang Imam Ahmad, bagaimana, apa pendapatmu tentang Ahmad bin Hanbal? Sampai Ibnu Ma'in ini, Imam Ibnu Ma'in menjawab, kami tidak mungkin menghukumi Imam Ahmad karena dia adalah imamnya kaum muslimin. Dia yang mempertahankan sunnah Nabi SAW, dan bahkan dia sedang diuji tidak boleh menyebarkan hadisnya. Dan dia orang yang paling terpercaya, ilmunya paling banyak, dipuji Imam Ahmad ini. Tidak mungkin kami ditanya bagaimana pendapat tentang Imam Ahmad. Jelas dia adalah imamnya kaum muslimin. Setelah itu dia Baqi ini tanya, kalau begitu di mana alamatnya Imam Ahmad? Aku ingin bertemu dengannya. Akhirnya dikasih tahu dengan sembunyi-sembunyi, alamatnya di sini, kamu datang ke rumah itu. Sampai suatu ketika Baqi ini pergi menemui Imam Ahmad di rumahnya. Sampai di rumahnya, kemudian bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan berkata, ya Aba Abdillah, ini kunyahnya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, aku ingin menuntut ilmu darimu. Sungguh aku adalah orang yang datang dari tempat yang sangat-sangat jauh. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apakah engkau dari Afrika? Bukan, bahkan aku lebih jauh lagi, lebih ke barat. Kalau aku ingin datang ke Afrika, aku harus mengarungi lautan. Aku datang dari Andalus, dari Spanyol. Imam Ahmad pun kaget tuh, sangat jauh sekali jarak yang dia tempuh. Sampai akhirnya Imam Ahmad berkata, aku sangat takjub terhadap kegigihanmu untuk belajar. Tapi sebagaimana yang kau tahu, aku sekarang sedang dilarang, belum boleh untuk mengajarkan ilmu. Maka engkau harus tahu kondisiku. Kemudian Baqi ini berkata, kalau begitu izinkan aku untuk menyamar setiap hari menjadi pengemis, pakai topi yang comang-camping, baju yang comang-camping, topi yang sederhana, pakai tongkat, berpenampilan seperti pengemis. Kemudian ketika aku datang ke rumahmu, bersikaplah kepadaku seperti halnya aku itu seorang pengemis, bukan penuntut ilmu. Dan aku akan berkata kepadamu bahwa aku yang benar sudah datang
dan berikanlah kepadaku 1 atau 2 hadis yang Anda aku hafal. Akhirnya setelah bertemu itu diperintahkan untuk pulang ke rumahnya. Besok pagi hari setelah subuh mungkin ya, pagi hari, Imam Abati tadi datang berjalan dengan pakaian yang cuma cantik. Kalau orang lihat ini ya pasti pengemis atau mungkin orang ngira malah orang gila mungkin. Berjalan sampai di rumahnya Imam Ahmad, tidak ada orang yang melihat. Kemudian dia berkata, sungguh orang yang minta-minta sudah datang wahai Imam. Aku ingin meminta darimu sesuatu. Semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang baik. Nah, akhirnya Imam Ahmad ini datang menemui, memperlakukan seperti pengemis biasa, tidak mempersilahkan duduk, dia hanya berdiri seperti itu, sembari mengucapkan hadis 1, 2 atau 3 hadis. Sampai seperti itu berlangsung bertahun-tahun, coba bayangkan, setiap hari, bertahun-tahun berpenampilan seperti pengemis, hanya ingin mengambil hadis dari Imam Ahmad, sampai akhirnya Imam Ahmad ini sudah dibebaskan, boleh kembali ke majelisnya. Dan karena kegigihan Imam Baqi ini diberikan tempat khusus oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam majelis ilmunya, boleh duduk dengan berdekatan dengannya. Sampai akhirnya kisah dari kisah dari Imam Baqi ini dikisahkan oleh Imam Ahmad kepada murid-muridnya. Ada seorang yang punya kegigihan dalam menuntut ilmu, niatnya yang sangat kokoh. Nah, itu kisah Imam Baqi terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Mungkin adik-adik pernah dengar Imam Al-Bukhari, pernah? Bukhari dan Muslim di Sahih Al-Hadits ya. Ini kisah yang terakhir. Nanti setelah ini tanya jawab boleh atau yang lain nanti bisa dibicarakan. Al-Imam Bukhari, dia lahir di kota Samarkand. Samarkand ini di negeri Bukhara. Bukhara kalau sekarang kita yang tahu di negara mana itu? Uzbekistan ya. Uzbekistan. Bukhara itu di negara Uzbekistan. Kotanya namanya Samarkand. Lahir di sana. Kemudian di masa kecil Bukhari yang masih kecil, dia itu orang yang ditimpa penyakit sampai matanya ini buta, tidak bisa melihat. Ketika usianya masih kecil, ibunya sangat sedih, berdoa kepada Allah setiap hari, di sholat tahajud berdoa, semoga Allah menyembuhkan penyakit anakku dan seterusnya. Sampai akhirnya di suatu malam, ketika dia setelah sholat tahajud berdoa, dia tidur, ibunya ini tidur, bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada ibundanya Imam Bukhari, wahai fulanah, anakmu akan sembuh dari butanya. Nabi Ibrahim hanya berkata seperti itu. Kemudian setelah itu pagi hari datang, bangun dari tidur dan melihat anaknya ternyata matanya yang tadinya buta itu benar-benar sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibunya ini sangat-sangat bergembira dan berazam dalam dirinya, aku akan mewakafkan anakku. Nah, ini bukan wakaf bangunan atau wakaf uang, wakaf anak. Aku akan mewakafkan anakku untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mewakafkan anakku untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Imam Bukhari ini oleh ibunya terus diberikan tarbiyah, diberikan pengajaran sejak kecil, sampai hafal Al-Quran, kemudian menuntut ilmu di ulama-ulama yang ada di tempatnya, sampai dia bersafar ke kota Makkah menuntut ilmu di sana, sampai dia menjadi orang yang sangat muktin, sangat hebat dalam bidang hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dihukumi oleh semua ulama hadis, mereka bersepakat bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih, yang dituangkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang sangat inspiratif dari para ulama-ulama kaum muslimin. Nah, ini mengingatkan kita semua bahwa kita semua menuntut ilmu itu tidak lepas dari yang namanya ujian, kesulitan, sehingga dikatakan la yunalul ilmu illa birahatil jasad. Ilmu tidak akan didapatkan dengan jasad yang leha-leha istirahat, ya harus dengan azam yang kuat, tapi ya tetap ada jatah untuk istirahat, tidur secukupnya gitu. Kita niatkan semua kegiatan kita untuk ibadah. Kalau orang tidur, hanya makan biar
kenyang, tidur biar nanti bangun lagi, dia tidak bernilai ibadah. Tapi kalau dia niatkan aku makan, minum, kemudian aku tidur, biar nanti ketika bangun aku bisa belajar lebih serius, bisa fokus dengan niat ibadah, insya Allah tidurnya kita, makannya kita itu bernilai ibadah. Sehingga dikatakan ya oleh para ulama, wa kam min amalin shaghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi pahalanya dibesarkan oleh niat seseorang. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang besar, haji, sholat, puasa, tapi pahalanya kecil atau bahkan hilang karena niatnya yang keliru. Sehingga niat ini sangat penting kita perbaiki. Oke, mungkin demikian. Sebetulnya ada banyak hal yang ingin disampaikan, tapi mungkin adik-adik sudah ngantuk ya, sudah lelah, nggak masalah. Nah ini setelah ini pertanyaan atau kuis dulu aja ya. Ini hadiahnya nggak banyak sih. Sedikit. Ya, pertanyaan untuk adik-adik yang laki-laki dulu ya. Semuanya boleh. Yang di luar SMA atau belum? Agak kelihatan nanti kalau kalian ya. Ya boleh juga, semuanya boleh. Pertanyaannya, ya, Rasulullah SAW tadi menyebutkan dalam satu hadisnya keutamaan orang yang mengetahui dengan keutamaan orang yang tidak mengetahui, orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu, seperti apa? Ya, pertanyaan untuk yang laki. Ibaratnya seperti apa? Tahu? Bagaikan bulan dan bintang yang kecil-kecil. Oh ya, benar. Itu sabda Nabi SAW. Fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Keutamaan seorang yang alim dengan orang yang tidak alim seperti bulan di antara bintang-bintang yang kecil. Kemudian tadi kisah pertama yang tak utarakan, yang tadi tak kisahkan itu, kisahnya siapa? Yang laki-laki dulu. Ya, sini. Maju. Namanya siapa? Muhammad bin Idris. Nama adik siapa? Ada di Sumatera. Ada. Ahdan. Kisahnya siapa tadi yang pertama? Kisah yang pertama tadi saya ceritakan, kisahnya siapa? Sahabat Salman Al-Farisi. Ya, betul, Salman Al-Farisi. Wah, kalau ini hadiahnya agak beda ya. Parfum. Karena hadiahnya sedikit nggak banyak. Ya, sekarang untuk akhwat ya, untuk perempuan. Tadi kisah salah seorang ulama dari mazhab Maliki, namanya Abu Dzar Al-Harawi. Dia ingin memastikan hadis Nabi SAW, ya kan? Ya. Dia menanyakan orang selama berapa tahun dan tentang hal apa yang dia tanyakan. Ya, yang nunjuk muslimahnya saja atau ustadznya? Berdiri yuk. Siapa? Ayo, Mat. Ayo, Tuti berdiri di depan itu nggak apa-apa. Ditemani muslimahnya. Ayo, ditemani. Monggo yang ditunjuk saja salah satu. Kamu apa juga? Ayo berdiri. Pertanyaannya cuma dua. Selama berapa tahun dan apa yang dia ingin pastikan, yang ingin dia tanyakan?
Ayo. Namanya Abu Dzar Al-Harwi. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri. Siapa yang berani duluan sampai depan pintu? Ayo. Ayo. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Gak apa-apa, di situ saja. Berdiri nggak apa-apa, sambil berdiri di situ. Ya, pertanyaannya ya. Pertanyaannya, selama namanya siapa? Ya, selama berapa tahun tadi? Berapa? 40 tahun. Yang ditanyakan tentang apa? Tentang? Tentang, Gak apa-apa, jawab saja. Tentang? tentang. Ya, tentang tasydid ya, tasydid dalam hadis. Namanya Imam Abu Dzar Al-Harwi dari kalangan mazhab Hanafi. Oh, elah. Tadi benar apa salah tadi jawabnya? Jawabannya salah atau benar? Ya, nggak apa. Ini pertanyaan terakhir ya. Hadiahnya, tapi ini kayaknya untuk laki-laki saja. Soalnya hadiahnya parfum. Hadiahnya parfum. Kebetulan hadiahnya tidak banyak dan sudah habis. Siapa yang bisa menyebutkan satu atau dua hadis yang tadi sempat disampaikan? Hadis yang mudah. Sudah, ya, baik. Siapa yang berani maju di sini? Hadis yang dua hadis ya, yang pendek-pendek saja. Tadi di antara yang disebutkan tadi apa? Yang bisa angkat tangan. Sini maju sini. Yang aliyah ada yang bisa? Ini terakhir saja. Ada. Kalau nggak ada ya buat salah hari. Siapa ada yang bisa? Kalau nggak, tak tunjuk nanti di pas kaca. Tapi kalau ada yang mau sendiri ya itu lebih bagus. Ada yang bisa? Itu yang di belakang itu. Nah, bisa? Yang baru lepas peci. Siapa namanya? Bisa? Bebas. Bebas yang tadi sempat disampaikan. Nggak bisa. Yang aliyah mungkin boleh. Nggak apa. Hadis tentang menuntut ilmu, apapun bebas kalau ini. Bebas. Dua tadi ya, dua hadis. Bebas, apapun hadisnya boleh. Siapa yang angkat tangan tadi? Bebas, bebas. Sahabat maju sini, harus maju. Yang aliyah boleh, sini. Maju saja. Ayo terakhir. Maju yang berani maju. Ya sini. Maju. Sini. Yang pakai sajadah. Pink sini. Sudah. Pergi mas. Ya sini maju. Jadi kalau nggak bisa langsung maju. Sini aja kawan. Tapi ada ya oke. Perkenalan dulu namanya.
Namanya Fadilah Ridwan Zulfikar, asal dari Kutarjo. Mas Nama. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Tergantung niatnya setiap sudah berani, masya Allah. Alhamdulillah. Kasih sedikit. Yang bisa dua, terserah hadisnya. Pertama. Banyak loh. Yang pendek-pendek saja. Yang pendek-pendek saja. Satu hadis. Dibantu temannya boleh kasih tahu, tapi nanti maksudnya barengan. Dua hadis. Itu loh. Nabi sama Najib maju. Dua orang boleh dibantu. Ayo juluk. Saya. Yang Alia. Dua orang boleh ditemani. Dua orang boleh, tapi nanti berarti barengan. Ayo Dim. Sendiri boleh, kalau sendiri ini hadiahnya buat sendiri. Gak ada yang mau. Ayo Najib coba. Siapa? Dua orang boleh. Cepat. Cepat nanti salah ngantuk. Bisa masih di sekolah. Ya. Jadi hadapnya agak ke sana. Namanya aja Pak. Kenalan dulu, langsung asal dari mana? Menuntut ilmu itu wajib bagi orang bagi muslim laki-laki dan perempuan. Boleh hadis, boleh ayat Quran. Boleh hadis, boleh ayat Quran. Ayat Quran, ayat contohnya, misalnya Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Yang ayat itu bukan ya, ada yang mulai main di dalam bakti fikih. Apa? Masalah apa itu? Sudah menuntut ilmu, tolakul ada kulli muslimin wa muslimatin. Aku menuntut ilmu itu wajib.
man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Man barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, diberikan pemahaman agama. Ke atasin dulu, kurang atas. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, dengan 2 tangan. Nah, 1, 2, 3. Sip. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah selesai kuisnya dan mungkin kami akhiri. Kalaupun masih ada waktu untuk pertanyaan, ya kami persilakan sesuai dengan apa yang bisa kami jawab. Insya Allah kami jawab. Kalaupun tidak, ya nanti insya Allah bisa ditanyakan pada asatidz yang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Oke, ini ada sedikit pertanyaan dari Ustaz Fahri. Di sini ada yang sudah kelas 3 SMA ya? Atau belum? Kelas 3 SMA, yang mungkin sebentar lagi mau naik ke jenjang perkuliahan. Ya tentu setiap orang punya passion, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tiap orang berbeda. Ada yang cenderung untuk belajar ilmu umum, ada yang belajar ilmu agama, ada yang belajar ilmu yang lain. Dan ini tidak masalah selama semuanya dalam rangka menuntut ilmu untuk diniatkan mendekatkan diri pada Allah SWT. Salah satu pilihan mungkin ya yang bisa adik-adik jadikan sebagai opsi nanti ketika ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, ya diantaranya tentu kampus-kampus di Indonesia banyak juga yang bagus-bagus, tapi mungkin bisa jadi salah satu pilihan untuk melanjutkan juga di Timur Tengah. Timur Tengah ini juga sangat banyak kampus-kampusnya. Ada Al-Azhar di Mesir, di Kairo, ya. Kemudian kalau di Saudi juga banyak. Kalau di Sudan, ada yang pernah dengar di Sudan ada kampus Al-Khurtum. Kemudian ada kampus apa paling satu lagi saya lupa di Sudan. Dan banyak kampus-kampus yang bagus-bagus. Kalau di Saudi yang memang lebih saya tahu karena memang saya di sana, banyak kampus-kampus yang dibuka untuk melanjutkan jenjang pendidikan di sana. Cuma hanya pendaftarannya ini online ya. Kalau sekarang portal pendaftarannya sudah lebih mudah karena berasal dari satu portal untuk mendaftar ke seluruh universitas yang ada di Arab Saudi. Adapun pada tahun-tahun sebelumnya ini agak sulit karena setiap universitas punya link sendiri atau portal sendiri. Kalau sekarang sudah disatukan, nama linknya itu Studi in Saudi. Jadi kapan-kapan kalau yang adik-adik terutama yang sudah SMA ingin mencari beasiswa, boleh untuk bertanya-tanya tentang hal tersebut. Di Saudi kampusnya apa saja? Ternyata banyak sekali kampus-kampus di sana. Ada kampus-kampus yang memang khusus perhatian dalam ilmu agama. Tapi tidak hanya itu, ternyata banyak kampus-kampus yang mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum tentang teknik, tentang kedokteran, tentang kelautan, banyak. Dan sesuai dengan apa yang adik-adik niatkan. Tapi tentu ya cukup hal yang baik kalau adik-adik belajar ke sana untuk menuntut ilmu agama. Karena insya Allah di sana banyak para ulama dan orang-orang yang bisa menjadi rujukan dalam menuntut ilmu agama. Di antaranya ada kampus di Madinah.
Jamiatul Islam Islamiyah di Madinah ya. Di sebelah kampus Islamiyah, Jamiah Islamiyah ini ada namanya kampus Jamiah Thaibah. Thaibah ini sebelahan dengan Universitas Islam Madinah. Kemudian di kota Makkah ada Ummul Qura. Pernah dengar Ummul Qura? Di kota Makkah. Ada salah satu teman saya dulu di Jogja di Muallimin. Dia daftar ketika kelas 3 SMA dulu, kirim berkas. Kemudian dia tinggal sampai sekitar hampir atau 3 tahun sampai dia lupa kalau dia itu pernah daftar. Sampai dia sudah kuliah di UIN di Samarinda di Kalimantan. Sudah hampir selesai, ternyata datang pengumuman dia diterima setelah 3 tahun. Akhirnya berangkat ke sana. Berangkat di kota Makkah. Kemudian ada kampus yang biasanya dituju di Riyadh, ada namanya Jamiah Al-Imam bin Saud. Ini khusus untuk belajar agama. Kemudian di Jeddah ada namanya Jamiah Malik bin Abdul Aziz. Ini kampus yang belajar agamanya ada, tapi lebih dominan fakultas-fakultas umum, teknik, kedokteran, kelautan. Saya pernah ketemu salah satu mahasiswa S3, doktor. Dia masih menempuh pendidikan S3. S1-nya dia belajar di UGM Jogja, jurusan kelautan. Kemudian S2-nya di kalau tidak salah UNI atau UNS, saya lupa. S2-nya di UNI atau UNS Solo. Kemudian S3-nya dia daftar coba-coba di Jeddah di Saudi, diterima di Jeddah. Lanjut S3 jurusannya sama, jurusan kelautan, bukan jurusan agama di sana. Tapi di samping itu dia juga belajar agama, terutama yang paling penting adalah belajar bahasa Arab ya, karena di sana penuturannya dengan bahasa Arab. Tapi kalau untuk belajar dalam fakultas selain fakultas agama biasanya dengan bahasa Inggris. Dan tentu banyak keutamaan ketika kita belajar di Saudi, terutama ada kemudahan untuk bisa melaksanakan haji, umroh dan seterusnya. Tentu ini di samping kita belajar di sana, ya Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh bagi yang bisa untuk melaksanakannya. Ya mungkin demikian sedikit gambaran walaupun tidak bisa detail ya. Kalau nanti detail nanti jatuhnya malah sosialisasi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kembalikan pada MC. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya akhiri terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ustaz Ramzi. Bisa dilanjut dari acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya tentang tema yang telah disampaikan kepada Ustaz Ramzi, dipersilakan. Ada yang mau tanya? Afi? Jika tidak ada, dilanjut acara yang terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup acara pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jibri, foto nggak?